salam olahraga. Ketemu lagi bareng saya Abdul Haris. Dan kali ini saya bareng seorang anchor yang idola saya. Wow. Sahabat saya juga. Wow. Abraham Silaban. Kehormatan bagi saya diidolakan oleh Bung Ais karena saya secara pribadi juga mengidolakan beliau ya. Saya tahu beliau dari play by play ya biasanya ya Mas ya. Tapi pada akhirnya tampil dan saya sering diskusi dengan beliau. Apa kabar Mas Ais? Alhamdulillah sehat Mas Abe. Sehat Mas Ais. Gimana Mas? Mas Abe, di kesempatan ini kesempatan emas buat saya nih. Saya mau tanya, mungkin audiens juga mau tahu, Mas Abe ini kan seorang anchor ya. Iya Mas. Di iNews, TV yang bisa dikatakan salah satu TV yang lagi developing di Indonesia. Dan gimana sih rahasianya, cara-cara step by stepnya untuk jadi seorang anchor? Sebetulnya saya mengawali karir saya sebagai seorang jurnalis Mas tidak di TV ini ya. Saya menginjakkan profesi ini di stasiun TV saya yang lama di TV One, Kawah Chandra di mukanya di sana, melalui audisi waktu itu Mas, audisi presenter berita ketika ulang tahun TV One kedua waktu itu Februari 2010. Jadi saya salah satu yang ikutlah waktu itu salah satu yang masuk lah dalam radar di TV One lah ya waktu itu ya, sehingga pada akhirnya saya dapat kesempatan untuk bisa masuk dalam organik sebagai karyawan di TV One waktu itu Mas. Jadi dari sana saya belajar bagaimana mengolah vokal, belajar bagaimana membangun kepercayaan diri, kemudian belajar menginterview, belajar makeup bahkan Mas. Itu belajar makeup juga itu. Diajarin juga kita belajar naskah dan live report dan sebagainya. Jadi banyak hal di sana Mas. Jadi dari sana saya bangun kepercayaan diri, audisi internal, menjadi seorang presenter di... Itu masih muda sekali kali ya? Masih muda Mas, masih muda. Saya siaran pertama kali tahun 2011. 2011 waktu itu saya masih ingat di Jawa Timur ya Mas. Saya di daerah dulu, di TV One Surabaya. TV One Surabaya 6 bulan, kemudian habis itu ditarik lagi ke Jakarta, baru Jakarta saya siaran siang. Ya, semua program hampir saya pernah siaran di TV One, kabar petang, kabar siang, kabar pagi. Semua program itu apa kabar Indonesia itu cuman satu aja, programnya Pak Karnelias itu Indonesia Lawyers Club tuh. Yang belum ya, itu nggak mungkin ya kan? Nggak boleh itu. Itu keramat itu program, nggak boleh. Nah, dan pada akhirnya saya 2016 hijrah lah, mencari tantangan baru. Kebetulan di sini ada peluang, saya berdiskusi dengan salah satu direktur yang ada di sini dan pada akhirnya ikut untuk membangun iNews di sini dan aktif sekarang Mas di program iNews Prime saat ini ya. Dan saya juga produser di program itu, termasuk produser di situ. Nah, kan banyak orang bertanya untuk jadi seorang anchor tuh pendidikannya harus apa sih Mas? Kalau pendidikan sih sebetulnya biasa ya Mas ya. Pendidikan itu tidak menjadi patokan seseorang untuk menjadi news anchor. Saya itu latar belakangnya dari sarjana ilmu politik. Iya, spesifikasi. Cocok dong tapi harusnya. Iya, harusnya sih menjadi politician harusnya kan. Atau paling tidak bekerja di Kementerian Luar Negeri karena saya jurusannya hubungan internasional sebetulnya. Tapi karena memang menjadi seorang wartawan, jurnalis, apalagi tampil di layar ya, khususnya sebagai fungsional sebagai seorang presenter itu multidimensional sih Mas. Jadi apapun jurusannya. Salah satu senior saya, Tina Talisa, barangkali Mas Ais juga pernah tahu. Iya, pasti. Saya kerja bareng dengan beliau juga, sempat di TV One. Beliau satu kampus juga dengan saya kebetulan, Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Padjadjaran. Ya, dari dokter gigi jadi presenter juga ada kok. Jadi semua kok Mas. Kan tingkat kesulitannya kan kalau untuk jadi seorang anchor nih Mas. Mas Abe kan bukan hanya masalah politik kan, olahraga, kesehatan. Iya, betul. Ini untuk mencari pengetahuan di situ gimana? Harus banyak baca sih Mas. Iya kan, agak repot saya. Iya betul. Saya kalau melihat Mas Abe siaran nih, ini agak-agak takjub juga. Ini kok kayaknya ini orang kok tahu semua hal ya? Waduh, enggak sih Mas, sebetulnya Mas pura-pura tahu aja tuh. Iya, karena kan paling nggak kan kita harus belajar dulu atau siapkan contekan pertanyaan-pertanyaan,
kita tidak harus mengerti semua hal sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke core-nya, nggak ke intinya, nggak sih. Paling nggak lapisan-lapisan luar tapi agak tebal dikit lah. Jadi kita belajar tentang olahraga. Saya belajar dengan Bung Ais misalnya olahraga kan, dalam beberapa kesempatan sebelum siaran kan saya diskusi sama Bung Ais. Bung Ais ini gimana formasi? Jadi ketika di layar saya kelihatan pede, kelihatan pinter, padahal ya. Jadi teman-teman semua ini nih kuncinya nih. Bung Ais nih, kalau saya ngomongin sport kayak bener banget, nah ini nih kuncinya. Saya belajar dari senior-senior. Kadang saya telepon Mas. Misalnya ngomongin soal hukum nih. Saya kan sempat mewawancarai beberapa narasumber dari profesor hukum. Saya punya nomor mereka pribadi. Saya telepon pribadi. Misalnya Mas A atau Mas B, bagaimana tanggapan Anda soal kasus ini? Nah, biasanya saya cari yang pro-nya, cari yang kontranya. Mengejarnya di mana kasus ini dan sebagainya. Soal politik, ya kayaknya saya sudah banyak belajar soal politik, jadi nggak harus tanya banyak. Paling nggak kalau ngukur politik itu cuman lihat aja perilakunya. Oh, ini orang ngomong bohong atau enggak nih. Kalau dia pembohong, ayo sikat di layar gitu. Kalau untuk seorang anchor ini, untuk pemberitanya nyari sendiri atau memang sudah disediakan, Mas? Kita disediakan, Mas. Jadi seorang anchor itu kan memang dia ditugaskan untuk menjadi garda terdepan dalam penyajian berita ya. Artinya dia harus tampil prima, artinya dia harus tampil perfeksionis, makanya dia harus di make up kan. Orang mikir lu banci banget sih make up, tidak gitu loh. Bung Ais aja nih, dia jadi make up juga. Saya sekarang belajar make up. Iya, bahkan harus seperti itu karena memang layar itu mengharuskan kita untuk tampil seperti itu. Karena kan kalau nggak seperti itu kan ya dinyinyirin semua sama penonton kita gitu loh. Dan berita itu adalah sajian dari masakan yang kita sampaikan, kita deliver gitu Mas. Dan kokinya adalah produsernya kan, kemudian yang meliput pemberitaannya itu adalah reporternya, gathering biasanya Mas. Nah, gathering ini semacam ibaratnya ya yang belanja lah. Jadi belanjaannya sampai dimasak oleh produser, kemudian juga disajikan oleh kita dari news anchor gitu loh, Mas. Nah, suka dukanya itu apa, Mas? Suka duka seru sih Mas, jadi belajar banyak hal, itu tentu saja ya. Soal suka sih, aku senang berteman ya banyak orang ya Mas ya, sama Bung Ais di sport. Aku kenal banyak Bung Maruf Al-Rumi itu kan temen Bung Ais juga, Mas Edu Krisdaneva, Yusuf Kurniawan, dan teman-teman lah. Jadi banyak belajar sport dari mereka, banyak berteman juga, berteman dengan orang-orang hukum, banyak hal, wawasan luas lah jelas. Kemudian kerjaan juga nggak harus di depan komputer ya, jadi 8-12 jam gitu, enggak, kita juga banyak hal kok yang kita fleksibel, kita dari waktu ke waktu kita pindah tempat ke tempat ya, itu juga adventure lah, ada petualangannya di situ Mas. Ngomongin soal petualangan, saya pernah itu Mas, liputan tsunami tahun 2010 ya di Aceh ya? Di Mentawai waktu itu Mas. Ya? Mentawai waktu itu saya turun ke sana dan peristiwanya terombang-ambing tuh di laut Mas gitu. Jadi di kapal tongkang yang harusnya dari Mentawai pulangnya setelah liputan itu ke Teluk Bayur itu harusnya sekitar 7 jam ya kalau tidak ada masalah, sampai 8 jam 9 jam lah maksimal. Kita 24 jam lebih Mas terombang-ambing. Dan kemudian ketika mau muntah nih, nggak jadi muntah nih ternyata. Karena ketika mau muntah ternyata ngelihat ada sirip. Sirip apa? Ikan hiu di bawah Mas. Jadi bisa dibayangin. Jadi itu bener Mas. Itu bener ikan hiu, dan kita aduh nggak jadi. Dia lagi mengitari kapal itu. Beneran ini kisah nyata yang aku sampai sempat ya Tuhan ya, aku pingin ya bahwa ini cepat selesai ya puji Tuhan, ini semuanya sudah berlalu gitu Mas. Tapi itu menguatkan mental saya bahwa dalam medan apapun seorang reporter harus siap gitu Mas. Jadi layar ataupun news anchor itu adalah sesuatu yang earned, sesuatu yang diraih gitu Mas, bukan yang given. Saya percaya orang yang matang di lapangan, matang liputan, matang dengan medan apapun, matang bagus presentasi di lapangan akan bagus di layar. Sebaliknya demikian, orang yang gagal di lapangan pasti akan jelek di layar juga Mas sebagai seorang news anchor gitu Mas. Ada momen sulit lain nggak Mas? Yang artinya yang betul-betul sulit atau yang tadi sudah paling menakutkan, paling sulit, paling itu salah satu yang menakutkan. Yang menantang lain ada beberapa kasus yang sempat saya cover juga yang cukup menantang ya. Yang saya ingat yang penggusuran Kampung Pulau yang waktu itu ya, yang Ahok menjadi gubernur ya, itu ramai ya. Kebetulan saya ada di barisan kelompok masyarakat yang melakukan pelemparan kan. Wah, itu bertebaran itu yang namanya gas air mata. Ya kalau sekarang rame gas air mata demo pelajar itu atau demo mahasiswa, kita udah rasain dari dulu. Demo kita juga kena gas air mata, dan teroris juga sempat di Solo tahun 2011
2011 juga itu, 2011 waktu itu saya ke Solo ada penggerbekan teroris, tembak-tembakan sebagainya, dan itu ya sudah dilalui semua Mas, dan resiko dari pekerjaan yang mengantarkan kita sampai pada level ini kan. Pernah nggak ada ancaman tertentu, ada yang tekanan misalnya, wah ini Mas Abe terlalu ini nih mengarah ke sini nih, ada nggak hal-hal pernah nggak Mas? Sebetulnya pernah ada intimidasi sih Mas. Intimidasi. Iya, ada intimidasi dari tokoh yang sebetulnya namanya sangat populer sih sebenarnya. Saya nggak enak sebutin, tapi saya keep saja sebetulnya. Tapi kebetulan waktu itu saya punya program sendiri, namanya Skandal Mas. Jadi program penelusuran investigatif, caranya saya akan menelusuri jejak-jejak informasi Mas. Saya mewawancarai saksi mata, saya mewawancarai orang-orang yang berkepentingan di sana gitu loh. Tidak sekali kita mengalami penolakan, dan tidak sekali juga secara frontal dia langsung menyebutkan ancaman, lu awas ngapa-ngapain gue gitu. Ancamannya ya saya berharap itu gertakan saja sebetulnya. Ya pada akhirnya kan sampai sekarang aman-aman saja. Termasuk dulu rame-rame ada soal salah satu yang disebut dukun juga, yang sempat rame lah beritanya. Itu juga sempat memberikan ancaman sama saya, awas lu macam-macam sama gue, lu giniin berita gue akan kejar lu. Gue bisa bikin ini aneh-aneh, tapi sampai sekarang kan ya kita jalani profesi sebaik mungkin aja sih Mas gitu. Ada mimpi yang belum tercapai Mas? Mimpi yang belum tercapai. Mimpi yang belum tercapai itu ingin memiliki stasiun televisi sendiri Mas. Iya. Sebetulnya aku tuh pingin Mas punya satu program sebetulnya. Program yang paling tidak program ini bisa memberikan manfaat lebih untuk banyak masyarakat sih sebetulnya Mas. Edukatif lah sebetulnya ya. Dia bisa dikatakan sebagai bentuk perbincangan, bisa dikatakan sebagai sosialisasi dan sebagainya. Tapi ini dikemas dengan begitu menarik sehingga orang juga dapat banyak hal, dapat banyak poin dari sini. Karena kekhawatiran saya adalah ketika maraknya informasi yang tersebar luas saat ini itu informasi yang justru mendestruksi nilai-nilai moral di masyarakat. Betul. Orang saat ini suka yang konten-konten kegenitan, konten-konten vulgarisme dan sebagainya. Makanya salah satunya ini yang menjadi alasan saya masuk di media sosial untuk memberikan warna baru sebetulnya Mas, bahwa segala sesuatu yang kesannya serius sebetulnya ketika ini disampaikan dengan cara ringan dan diperhatikan, ini akan menjadi hal yang sangat sangat membangun gitu Mas. Ada hal-hal yang bisa kayak saya peroleh misalnya dengan Mas Ais berdiskusi soal olahraga. Ini kesempatan yang nggak banyak orang tahu sebetulnya. Kayak kita ngomongin olahraga, sebetulnya kayak kita udah ngasih 2-4 SKS untuk anak-anak yang lagi belajar pendidikan olahraga di Universitas Negeri Medan misalnya, atau di IKIP Jakarta misalnya, UNJ atau dimanapun gitu loh. Ini kan bagian dari bagian dari edukasi, dan saya berharap sih bahwa konten-konten yang saya bangun sebetulnya ini juga bisa masuk ke masyarakat dan bisa juga menjadi nilai tambah lah buat masyarakat. Saya tidak berharap bahwa mereka suka ataupun tidak, tapi paling tidak mereka belajar satu hal, ngambil poinnya aja dari situ gitu sih. Terakhir kasih pesan-pesan dong Mas buat teman-teman kita yang mau jadi anchor nih. Apa pesan-pesannya Mas? Untuk menjadi seorang news anchor sesungguhnya akan menjadi tantangan yang tersendiri ya untuk kedepannya, karena saat ini udah kayak kacang goreng sebetulnya. Iya, karena banyak sekali ya sebetulnya, stasiun TV juga banyak, bahkan semua orang sudah punya media sosial sendiri, kanal YouTube sendiri, dan memerankan dalam tanda kutip ya profesi news anchor di sana gitu misalnya. Tapi profesi news anchor itu bukan hanya tampil di layar aja sebetulnya Mas. Jadi kalau berbicara soal saran ataupun pesan, saya sih berharap bahwa masyarakat yang diberikan kesempatan ataupun yang berniat untuk menjadi seorang presenter harus membekali diri, satu, punya keinginan yang kuat menjadi seorang wartawan, menjadi seorang kulit tinta, menjadi seorang jurnalis. Ada rasa keingintahuan, ada passion juga di sana untuk melakukan itu sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab. Tidak hanya mencari panggung untuk bisa menjadi artis dan sebagainya. Tidak, ini hal yang berbeda gitu loh. Ketika dia dibangun dengan rasa ingin tahu yang besar, passion untuk menjadi seorang wartawan, nah dia akan menjadi seorang yang mencintai pekerjaannya Mas. Mencintai pekerjaan, mencintai berita, mencintai literatur, sehingga dia bisa mantap dan matang nanti di lapangan. Saya ingat dari salah satu pengajar saya, Bang Karni Elias ya, dia bilang bahwa layar itu bukan suatu hal yang sekarang itu udah bukan hal yang orang yang cantik atau orang yang ganteng aja di sana, enggak. Karena
orang-orangan di sawah itu juga bisa dibedakin dan duduk menjadi seorang news anchor gitu. Tapi layar itu milik orang yang sungguhnya punya itu tadi passion tadi, punya kredibilitas, punya kemampuan untuk duduk di sana gitu Mas. Oh, menarik banget Mas Abe. Makasih atas waktunya Mas Abe. Thank you Mas. Ini saya belajar banyak dari Mas Abe. Oh, saya yang belajar banyak dari Mas. Oke. Oke, thank you. Sukses. Sukses, Bung Ais. Oke. Demikian perbincangan saya dengan Abraham Silaban, salah satu news anchor di iNews TV. Kita akan kembali lagi di konten-konten menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit. Salam.